Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 14 ayat 25 hingga ke 31. Dengan tajuk ini, apakah jaminan Tuhan untuk membantu kita menghadapi dunia yang bergolak? Mari kita baca dari ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu sekiranya kamu mengasihi aku. Kamu tentu akan bersukacita kerana aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah firman Tuhan. Yesus telah memberikan kata-kata dorongan untuk mempersiapkan murid-muridnya akan pemergiannya. Kemungkinan mereka belum dapat memahami sepenuhnya apa yang cuba disampaikan oleh Yesus, kerana banyak yang disebut Yesus belum pernah didengar oleh mereka. Dan Yesus berjanji tidak akan meninggalkan mereka yatim piatu dan juga tidak akan membiarkan mereka dalam keadaan yang samar-samar, yang kabur. Yesus mengatakan dalam ayat 29, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Jadi soalan edisi ini, apa lagi jaminan yang Yesus beri kepada murid-muridnya supaya mereka tidak akan menjadi samar-samar lagi dengan kata-kata Yesus? Dan apakah penerapannya untuk kita? Nah, yang pertamanya kita lihat dalam ayat 26. Yesus menjanjikan Roh Kudus. Haleluya. Dalam peranannya, dalam ayat ini berkata, Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya saudara, murid-murid Yesus adalah saksi utama, ya saksi utama kepada kehidupan dan pengajaran-pengajaran Yesus. Nah, Roh Kudus akan mengingatkan mereka tentang semua yang mereka saksikan. Dan mereka akan sampaikan apa yang mereka saksikan itu kepada orang-orang lain. Nah, Yohanes sendiri akan bersaksi selepas ini dengan mengatakan dalam 1 Yohanes 1:1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Yohanes menjadi saksi kepada
Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus akan melakukan perkara yang sama dengan kita. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Perhatikan di sini, mengajarkan segala sesuatu dan memberikan pencerahan supaya kita dapat memahami kebenaran-kebenaran Tuhan dan mengimani janji-janji Tuhan. Maka kita harus membuka Alkitab. Kenapa? Sebab Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi kita harus membuka Alkitab dan membacanya. Supaya Roh Kudus dapat mengajar kita. Kalau kita tidak membuka Alkitab, bagaimana Roh Kudus dapat mengajar kita? Roh Kudus adalah mentor pribadi. Mentor pribadi yang terbaik yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Haleluya, inilah yang pertama. Yesus menjanjikan Roh Kudus yang mengajarkan kita segala sesuatu. Yang keduanya, dalam ayat 27, Yesus menjanjikan damai sejahtera bagi murid-muridnya. Dalam ayat 27 ini berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Walaupun Yesus akan pergi, Yesus tetap akan bersama dengan mereka. Nah, sebelum ini, Yesus memberitahu murid-muridnya dalam ayat 20. Pada waktu itulah, yaitu waktu pemergian Yesus, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wow, aku di dalam kamu. Yesus akan hidup di dalam kita semua. Amin. Nah, bagaimana Yesus dapat bersama kita? Yaitu melalui Roh Kudus yang akan diam di dalam semua orang yang percaya. Nah, penyertaan Tuhan Yesus akan membawa damai sejahtera dalam hidup kita semua. Amin. Nah, Yesus berkata, damai sejahteranya akan ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus bukan seperti yang dunia berikan. Apa bezanya? Ya, damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus akan dapat memelihara hati dan pikiran kita. Ya, memelihara hati dan pikiran kita. Supaya kita akan tenang menghadapi apa jua keadaan. Damai sejahtera bukannya bermaksud semuanya damai, peace. Bukan. Tetapi dalam keadaan yang bergelora, hati kita dapat tetap bertenang. Amin. Haleluya. Nah, ini bermaksud damai sejahtera itu tidak bergantung kepada keadaan. Dan karena itu, murid-murid Yesus dapat menghadapi apa jua kesukaran dengan tabah. Karena damai sejahtera Allah yang menyertai. Nah, Yesus sendiri akan menunjukkan ketabahan hati yang tenang apabila mengetahui bahwa ia akan melalui banyak penderitaan sehinggalah kematiannya di kayu salib. Nah, inilah saudara keluar biasaan damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita. Amin. Nah, inilah juga damai sejahtera yang dapat mengalahkan dunia. Damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus itu. Nanti Yesus akan memberitahu murid-muridnya dalam Yohanes 16 ayat 33 ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh
damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, ya, kamu menderita penganiayaan. Itulah fakta dia. Tetapi Yesus berkata, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Dengan damai sejahtera dari Allah, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Haleluya. Tidak perlu hidup dalam kekhawatiran lagi. Tidak perlu hidup dalam kegelisahan, kegentaran hati dan kecemasan. Kita boleh hidup teguh karena damai sejahtera dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus telah menjanjikan Roh Kudus. Tuhan Yesus telah menjanjikan damai sejahtera yang teguh. Nah, semua ini adalah anugerah, ya, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jadi lihatlah saudara, berapa ramai manusia yang coba berusaha untuk mau mendapatkan kuasa dan damai sejahtera, mendapatkan kekuatan. Kalau boleh, mereka sanggup membayar harga yang tinggi untuk mendapatkan kuasa, mendapatkan kekuatan, mendapatkan damai sejahtera untuk meneruskan kehidupan. Tapi di sini Yesus menjanjikan penyertaan Roh Kudus dan damai sejahtera. Dan semuanya ini diberikan kepada kita secara percuma, tanpa apa-apa bayaran. Amin. Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Haleluya. Apalagi yang Yesus janjikan selain Roh Kudus dan damai sejahtera. Yang ketiga dalam ayat 30, orang-orang percaya dijanjikan kemenangan atas kuasa iblis. Ayat 30 ini berkata, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang. Dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Haleluya. Kematian Yesus akan membawa kepada kebangkitannya yang akan mengalahkan kuasa-kuasa iblis, maut, dan dosa. Orang-orang percaya yang telah disatukan dengan Yesus akan mengalami kemenangan terhadap iblis. Amin. Saya tunjukkan satu petikan dalam Wahyu bab 12 ayat 10 dan 11. Ini berkata, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Haleluya. Perhatikan di sini, darah anak domba dapat mengalahkan iblis. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Iblis akan membunuh Yesus. Tapi kematian Yesuslah yang akan menjadi penyebab utama kepada kekalahan iblis. Haleluya. Sebab Yesus akan bangkit. Maut tidak dapat memegang Yesus. Tidak dapat memegang Yesus. Yesus akan menghancurkan kuasa maut iblis itu. Yesus akan bangkit. Dan Yesus begitu yakin dia akan bangkit sehingga Yesus dapat berkata dalam ayat ini, penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Haleluya. Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas Yesus. Jadi apabila kita berdiri bersama Yesus, kita berdiri di pihak kemenangan. Amin. Dan oleh karena Yesus lebih berkuasa dari iblis,
Damai sejahtera yang diberikan Yesus adalah teguh. Damai sejahtera Allah akan memberikan kita lebih keyakinan untuk menghadapi apa jua keadaan yang mencabarkan. Karena kita tahu Yesus bersama dengan kita dan Yesus berkuasa mengawal segala-galanya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau, Allah yang tertinggi dan yang termulia, Allah yang teragung. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu. Firman-Mu telah menjanjikan penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu, dan kemenangan-Mu di dalam Yesus Kristus. Ya Bapa, sungguh luar biasa anugerah-anugerah yang Bapak berikan kepada kami. Kiranya renungan firman-Mu hari ini dapat memberi kekuatan kepada kami semua, terutamanya pendengar-pendengar yang lemah semangat, yang sedang menghadapi pergumulan, cabaran, ujian, dan kesakitan. Ya Bapak, penyertaan-Mu akan menolong kami untuk menghadapi dan melalui semua cabaran hidup kami, dan akan membentuk iman kami dalam Tuhan Yesus menjadi lebih kuat dan lebih matang lagi. Ya Bapa, damai sejahtera-Mu akan melenyapkan segala gangguan-gangguan dalam jiwa dan pemikiran kami. Haleluya. Kami akan bangkit dengan hati yang bersyukur, dan kemenangan sudah nyata karena Allah di pihak kami. Siapa yang dapat melawan? Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.